uang. Mbak, saya menjadi ini ya. Ustaz Mbak nih. Mbak. Saya dicuci sama. Keren. Orang-orang rokok. Nanti Ustaz. Hah? Mungkin ujian ada. Minta. Amma ba'du, bersambung ke part 2. Tobat secara etimologi berasal dari bahasa Arab taba yatubu, berarti kembali menyesal atas perbuatan dosa. Itu yang disebut taubat. Karenanya konsep tingkatan taubat juga menjadi hal penting yang perlu kita pahami dalam kehidupan sekarang. Itu sebabnya Syekhul Abdul Qadir Al-Jailani Qadasal Rohu Sirrahu mengklasifikasikan tobat menjadi 2 makomat besar atau 2 tingkatan, terdiri dari tobatnya orang awam dan mereka yang telah mencapai tobatnya tingkat makrifat. Setinggi apapun antum makrifat, tetap tobat. Tetap tobat karena kita tidak maksum. Betul? Nah, walaupun tingkat kedua tobat cenderung berbeda dengan tingkatan pertama, bukan berarti orang yang telah mencapai tingkat makrifat yang kedua tidak memperhatikan aspek tingkatan pertama. Mereka menurut Syekh Abdul Qadir Jailani yang telah melewati tingkatan tersebut berada pada posisi yang lebih tinggi. Karenanya banyak diskusi perkara makomat tobat juga mencangkup penafsiran mufassir. Di sini disandarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani di Quran surat Al-Baqarah ayat 160. Iqra Iwan. Illalladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana taubatur rahim. Kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan kebaikan dan menyerahkan kebenaran, maka terhadap mereka itu aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Sudah ngadain perbaikan, sudah itu dakwah, didakwahkan, itu pasti insya Allah diterima taubatnya. Enggak pribadi, tidak individu. Disitulah akulah yang menentukan penerima taubat lagi maha penyayang. Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Quranul Azim menjelaskan ayat tadi itu kan menyiratkan bahwa taubat akan diterima oleh Allah bagi mereka yang sebelumnya melakukan tindakan kekufuran. Pandangan para mufassir itu juga membahas tentang kecaman Allah terhadap mereka yang menyembunyikan kebenaran. Ayat tadi, antum udah tobat nih,
tahu kebenaran tobat, hakikat tobat, ilmu tobat hanya untuk antum. Nggak bisa, nggak diterima tobat antum. Harus disampaikan ke yang lain. Tobat itu dakwanya bukan dakwah mengajak, Pak. Dakwahnya apa? Amal makruh, wajib. Kalau enggak, jangan deketin. Amal makruh itu perintah. Kalau doa awam itu mengajak. Kebanyakan orang mengajak tobat itu hanya mengajak. Dakwah biasa, nggak ada paksaan. Tobat itu kalau antum sudah melakukan tobat harus amar makruh. Paham ya? Dakwah itu kan ada dua. Itu siratannya di ayat ini. Aduh, nggak ketangkap nggak nih? Mintalah ketangkap ya, maksudnya ya. Kalau nggak bisa dia diperintah begitu, itu kan wakil Allah tinggalkan aja. Jangan deketin, jangan ditegur. Aduh, yang enak nih. Hati-hati ke istri. Udah paham nih ketangkapannya, kebaca mandong nih. Paham nggak? Tobat itu ada dua ya. Dakwah tobat itu ada dua. Ada dakwah mengajak, ada dakwah amar bil ma'ruf. Perintah. Itu tafsiran dari Ibnu Katsir. Dari ayat tadi Al-Baqarah 160. Karena ada konsep dakwahnya. Nggak boleh menyembunyikan kebenaran sebagaimana tercantum dalam ayat tadi. Namun ada pengecualian. Di sini ada berbeda pendapat. Diberikan kepada mereka yang bertobat, memperbaiki diri, mengungkapkannya kebenaran. Selanjutnya, pentingnya menyebarkan ilmu yang benar, itu penting. Tobat itu ilmunya harus disebarkan. Seperti yang diungkapkan dalam beberapa hadis Nabi. Menyembunyikan ilmu, baik yang berkaitan dengan ajaran agama, juga ilmu yang sifatnya pengetahuan, dilarang. Tapi di sisi lain ada beda pendapat nih. Tidak semua ilmu harus disebarkan secara luas. Kenapa? Disitulah ada pertimbangan. Pertimbangan tertentu yang harus dipertimbangkan seperti keadaan, waktu, dan sasaran. Itu pertimbangannya. Intinya, tidak semua informasi harus disampaikan. Ini udah arifun. Pakai ini nggak apa-apa. Dan tidak semua pertanyaan harus dijawab. Itu arifun. Sesuai dengan konteks dan kebutuhannya. Kalau kebutuhannya harus dijawab, jawab. Karenanya perbedaan konsep tobat antara orang awam dan ulama pasti ada. Pentingnya penyebaran ilmu yang benar dalam konteks agama Islam perlu kearifan dan perlu diilmui. Ini belum anu bahas. Dia bertobat, artinya dia kembali dari dosanya. Berpaling, menarik diri dari dosa. Yang terpenting dalam ilmu tasawuf, tobat adalah kembali kepada Allah dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa. Selanjutnya, melaksanakan semua hak Allah Jalla Jalla. Laksanakan hak Allah. Diibadahi. Secara syariat, tobat adalah meninggalkan dosa karena takut kepada Allah. Masih dangkal itu.
menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiatnya. Udah naik makomat tuh. Bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Tinggi lagi tuh nasuha. Kemudian memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki. Keren. Perbaiki. Khusus amal-amalnya. Karenanya hakikat tobat, hakikatnya. Perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi lalu mengarahkan hati kepada Allah Azza wa Jalla saja. Pada sisa usia serta menahan diri dari dosa, melakukan amal soleh, meninggalkan larangan adalah wujud nyata dari tobat itu sendiri. Itu sebabnya tobat mencakup penyerahan diri seorang hamba kepada Robnya. Itulah yang disebut inabah, kembali. Tentunya kepada Allah Azza wa Jalla. Konsisten menjalankan ketaatan kepada Allah. Jadi hanya sekedar meninggalkan perbuatan dosa, bukan hanya itu. Namun tidak melaksanakan amalan yang cintai Allah Azza belum keren, maka itu belum dianggap bertobat. Belum. Satu kalimat yang diucapkan ketika bertobat, satu kalimat saja kalau sudah sampai titik orang yang makrifat, memahami ilmu tobat, langsung diijabah. Namanya tobat ijabah. Hampir setiap manusia memiliki kesalahan di masa lalu kan, yang mungkin kesalahan-kesalahan itu sudah sampai pada melakukan dosa. Dan untuk menghapus dosanya dianjurkan untuk melakukan tobat. Syariat ngomongnya gitu. Karena tobat merupakan bentuk pengakuan atas segala kesalahan dan pernyataan penyesal atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Namun, hanya tobat yang bersungguh-sungguhlah yang akan mendapatkan ampunan dari Allah. Nggak bisa setengah-setengah. Dengan bertobat secara sungguh-sungguh, tobat seseorang dapat disebut taubatan nasuha. Sehingga ia bisa istiqomah dalam tobatnya. Tobat nasuha atau tobat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membuat seseorang lebih hati-hati dalam bersikap. Efeknya begitu. Selain itu dengan tobat yang juga akan lebih meningkatkan ketakwaan. Efeknya begitu. Sekaligus kau otomatis hanya kepada Allah. Sebabnya itu sebabnya Allah berfirman At-Tahrim ayat 8. Iqra ikhwan. Naik lagi tuh. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tazirul yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Apa itu? Bisa Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu an-nabiy walladzina amanu
innaka ala kulli syai'in qadir. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau kita bertobat, yang diminta rahmatnya bersanding dengan rahmat, itu arahnya bukan kelakuan, bukan tabiat. Yang diminta apa? Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Karena antum itu tubuhnya bukan badan, bukan perbuatan, bukan kelakuan. Nur. Apa? Nur. Yang diminta apa? Bukan perangainya, bukan perbuatannya. Itu udah keren, udah naik tuh. Udah khusus tobatnya. Robbana admin lana nurrana waqfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Betul kan? Coba pas kita baca doa itu, yang minta apa? Ampunan karena saya berbuat salah. Maknanya belum sampai itu. Yakin ada nur hakikat Muhammad? Di ayat ini tersirat kan? Ya. Udah deh, enggak usah diperdebatkan tuh. Ya. Tubuh antum tuh bukan jange. Bukan daging. Sempurnakanlah cahaya antum. Permintaannya gitu supaya rahmat turun. Ketangkep? Paham ya? Nah. Salah satu syarat bertobat adalah mengucapkan kalimat istighfar. Salah satu syarat. Itu minta ampun. Kecil. Namun mengucapkan astagfirullahaladzim belum bisa diterima oleh Allah. Kecuali Allah Maha Sayang. Belum cukup syaratnya. Kenapa? Tadi sudah disebut di atas. Ada satu kalimat yang harus diucapkan ketika seorang bertobat. Ini rahasianya. Agar tobat antum diterima oleh Allah. Itu bulannya thalibul ilmi. Karena itu syarat utamanya tobat. Bukan istighfar. Pasti itu diterima. Karena diterangkan di Al-Quran. Syaratnya syah. Maka ada disebut tobat ijabah. Jadi lakukan tobat itu syaratnya. Ilmui. Karena setiap manusia meminta kepada Allah. Dan seberapapun kadarnya, yang paling utama adalah harus mengetahui bahwa Allah itu Tuhan. Artinya dalam kalimat la ilaha illallah, awam astagfirullahaladzim dulu. Wabil khusus thayyibah tauhid dulu. Baru istighfar. Tiada Tuhan selain Allah. Itu dulu. Diriwayatkan oleh Abu Hasan Asy-Syadzili menerangkan bahwa setelah kalimat tauhidnya sudah benar, setelah tauhid antum sudah benar,
setelah tauhid antum sudah benar, kata Syajeli sampai diulang-ulang, maka baru sah istighfarnya. Maka baru sah istighfarnya. Untuk itu, jika seorang kafir yang mengucapkan istighfar, itu jelas tidak sah. Kafir itu tidak melafalkan kalimat tauhid. Logika kan? Ada orang kafir berusia 80 tahun, lalu sekarang melafalkan kalimat tauhid, langsung semua dosanya diampuni. Hanya ngucap la ilaha illallah, 80 tahun kafir, dosanya, taubatnya semua diampuni walaupun tidak mengucapkan istighfar. Posisinya gitu. Semua diterangkan di hadis. Syukur alhamdulillah. Walaupun belum sampai pemahaman kita, anu paksa ribuan nyebut la ilaha illallah, ribuan. Beruntung orang yang sering zikir thayyibah, walaupun gak berilmu, beruntung deh, pasti banyak selamatnya. Segunung pun antum berdosa, dihapus sekali itu tuh. Jadi kalimat yang diucapkan sebelum membaca istighfar agar sah dalam beristighfar adalah mengucapkan kalimat tauhid terlebih dahulu. Poinnya itu. Itu thalibul ilminya gitu. Seorang hamba tidak akan dizolimi pada yaumul hisab, tidak akan dizolimi. Atau hari perhitungan nanti, setiap orang akan ditimbang amal baik dan amal buruknya, tanpa ada satu amal yang terlewatkan. Pas antum menyebut la ilaha illallah udah ribuan, jongkrek tuh jutaan dosa antum tuh. Kalah dengan satu kalimat la ilaha illallah. Ada hadisnya. Benar nggak? Tapi sayang, mengucapkan kalimat yang luar biasa kuatnya harus memerlukan ahlinya nyetir. Tidak bisa sembarangan sendiri. Ibarat pesawat itu udah pesawat ulang-alik. Paham ya? Jadi gimana tuh? Problem antum semua yang ada di sini tuntas kalau antum datang ke majelis zikir dengan mengucapkan nafi isbat. Tuntas tuh problem antum. Tapi itu nggak boleh disebutkan. Dengan syarat ada mursyid, ada wakil mursyid, ada talqin, ada penuntunnya, ada jagonya membawa tuh. Itu syaratnya. Aduh, problem banyak di luar. Untuk tauhid di sini satu kali datang ucapan la ilaha illallah kabur dia pulang tuh, clear tuh. Hanya gitu. Orang yang sudah memiliki kebaikan sebanyak apapun tetap akan ditunjuki dan ditunjukkan keburukan yang pernah dia lakukan walaupun hanya sedikit. Begitu juga orang yang mempunyai banyak dosa, sebesar apapun dosa yang dimiliki, tetap akan diperlihatkan kepadanya amal kebaikan yang pernah dikerjakan dan akan menolongnya. Itu akibat bukaan tahlil. Terlebih manusia adalah tempatnya salah dan dosa, maka sudah tentu kita harus menyadari hal itu. Terlebih jika kita bukan nasab dari kiai, wali ataupun nabi. Namun bukan berarti dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu tidak akan diampuni.
Yang harus selalu kita imani adalah Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi sudah sepatutnya, bukan salah, kita memperbaiki diri dengan kembali kepada Allah, dengan menjauhi segala larangannya dan mentaati apa yang diperintahnya. Lantas kalimat apakah yang dimaksudkan dalam sebuah ayat yang paling memberi harapan bagi siapa saja yang ingin mendapatkan ampunan? Kullil ladzina kafaru ayyantahu yughfar lahum ma qad salafa wa iyaudu faqad ma'ata sannatul awalina. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa yang mereka sudah lalui. Berhenti dari kafir mengucapkan apa syaratnya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilang kafirnya tuh. Dan jika mereka kembali, sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu. Ada orang selama 70 tahun kafir. Betul-betul kafir. Kita nggak boleh mengkafirkan orang ya, nggak boleh ya. Anung pernah sering menyebut itu, nggak boleh, nggak boleh antum mengkafirkan orang, nggak boleh. Tapi kata Allah yang namanya kafir, yang gimana? Yang kafir itu yang paling pokok orang yang tidak sholat. Benar nggak? Ada di Quran kan? Itu Allah yang nyebut. Tambahannya tidak zakat. Terus ketika junub pun tidak mandi. Junub nggak mandi. Ingat junub terbesar minum kamar. Tuh kamar. Mabok. Ya harus junub. Walaupun hanya satu gelas sedikit, setetes. Junub. Mandi tobat. Udah Anda sampaikan. Walaupun hanya 1 sendok, setengah sendok. Makan riba, junub. Lah gimana nih? Itu dalam fikih. Ya. Nggak bisa dengan wudu bro. Nggak bisa. Gimana nih? Nggak bisa. Siap demam masuk angin deh lo. Tiap sebentar mandi junub. Ya, kan gitu. Jadi mabuk itu ya harus junub, bukan wudu. Junub mandi besar. Ada fikihnya, begitu juga setelah maksiat. Sayangnya Allah kepada kita manusia, semua dosa yang besar itu sekali membaca la ilaha illallah secara benar pada hari itu, maka seluruh kekafirannya hilang semua. Tapi mengucapkan tadi harus taharah tinggi. Betul kan? Hati-hati, kontrol dulu nih perut kita. Ada yang keren, tunggu seminggu deh sampai kebuang semuanya. Walaupun udah junub, kalau mau nyimpen dah tetap aja lah ilalahnya ke laut. Gimana nih? Itu beratnya. Tidak semudah itu mengucapkan tauhid. Walaupun gampang. Perlu bimbingan guru mursyid, itu afdolnya. Paham kan Ikhwan? Kenapa anung teter terus kalimat la ilaha illallah? Artinya dosa kekafirannya selama 70 tahun yang dia tidak sholat, tidak zakat, ketika junub pun dia tidak mandi dan dosa-dosa lainnya hilang semua. Hanya dengan ucapan kalimat Allah, kalau diilmui, kalau tahu, kalau benar caranya. Hanya 1 kali ucapan. Baik ulama di Indonesia maupun ulama di seluruh dunia.
meyakini bahwa kalimat ini akan membawa seseorang masuk surga. Jumhur ulama sepakat itu. Itu menyatakan bahwa siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah jangan hati pasti masuk surga. Ada hadisnya, sahih lagi. Bahkan keyakinan ahli sunnah dari zaman Nabi sampai kiamat kelak mempercayai akan hal itu. Beberapa ujaran para sufi tentang taubat. Coba baca, itu gunanya konteks memahami taubat dalam ilmu tasawuf. Pertanyaannya, tauhid dulu, istighfar dulu. Tauhid dulu. Berapa nasihat sufi anu jabarkan sebagian kecil aja. Imam Al-Junaid berkata, wal taubatul laha talasa ma'anin al awalu al nadamu wattani al ajamu ala tarki maharamallah wattalitu muhawalatu ada hukukil mujlimin. Taubat ada 3 makna, yaitu pertama penyesalan, kedua tekad meninggalkan, tidak kembali lagi kepada apa yang dilarang Allah, dan ketiga adalah berusaha memenuhi hak-hak orang yang pernah dianiaya. Yang berat yang terakhir. Suatu kali Al-Junaid pernah berkunjung kepada Asy'ari. Al-Junaid mendapati Asy'ari dalam keadaan bingung. Al-Junaid kemudian bertanya, ma'aladi antum murtabuka bishaninihi. Apa yang membuatmu kamu bingung? Asy'ari pun menjawab, aku bertemu seorang pemuda. Dia bertanya kepadaku tentang taubat. Kukatakan kepadanya bahwa at-taubatu hiya dalam tansya katoyaka. Taubat itu jika engkau tidak melupakan dosa-dosamu. Lantas pemuda itu menyanggahnya, mengatakan at-taubatu tani antansya kotoyoka hakon. Taubat adalah justru engkau benar-benar melupakan dosa-dosamu. Jadi kalau taubat ingat dosa kecil, taubat itu ingat Allah. Udah dikaji ya, yang ini kan. Nah. Taubat adalah justru engkau benar-benar melupakan dosa-dosamu. Setinggi apapun juga lupa. Itu keterima taubat antum. Tandanya itu. Jadi kalau antum 2000-an kali istighfar, bertobat, masih terbetik masuk ingat dosa, masih terpikirkan, berarti belum kuat tobat antum. Itu aja. Kalau udah lupa pasti antum tidak akan melakukan pengulangan lagi dan pasti akan memperbaiki diri. Mendengar perkataan Asy'ari, Junaid mengatakan bahwa yang dikatakan pemuda itu adalah benar. Maka Asy'ari berkata kepada Junaid tentang pendapatnya. Al-Junaid menjawab, la anani ida kunta fi halatin jafatin fa inani intakilu ila halatin baridatin fantasmiatu fatrot jalati bil fatroti baridati huwal jafatu nafsahu. Karena apabila aku dalam kondisi kering, lantas aku dipindahkan dalam kondisi dingin, maka menyebut masa kering di masa dingin adalah kekeringan itu sendiri. Itu itibarnya. Mendengar jawaban Asy'ari pun terdiam akhirnya. Selanjutnya Junun Al-Milisi berkata begini. Semua ulama sufi ujarannya terkait masalah taubat. Taubatul awami bisababil danbi wa taubatul khususi bisababin nisyani. Taubat orang awam disebabkan oleh dosa, sedangkan taubat orang khusus dikarenakan lupa. Antum punya lupa enggak?
Ya, taubat. Makanya taubat itu nggak bisa hilang karena kita manusia sering lupa. Bukan karena dosa, itu udah naik. Junun menyebutkan walistakfaru ma'adamu tarkidunubi wal taubatul kadibina. Permohonan ampun tanpa melepaskan dosa adalah taubatnya para pendusta. Ya. Jadi mohon ampun tapi nggak melepas dosa ya dusta lah, bener gak? Ya, berat tuh taubatnya. Ya. Sufi yang masyhur ini juga berkata Junun. Ini banyak sejarahnya. Ya. Dia berkata lagi, "In jauhara taubati yaj'alu misyahata hadihil arda takdik alaika fala yabqallak makanun tukimi fihi summa taharu bi anna rahaka daiqatun." Hakikat taubat menjadikan kamu keleluasan bumi ini. Luas. Yang bumi ini luas menjadi sempit. Sehingga tidak ada tempat menetap bagimu. Kemudian jiwamu terasa sempit. Ini sesuai firman Allah. At-Taubah ayat 118. Iqra Iwan. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit pula terasa oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah lah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Itu sejalan dengan ucapan Sufi masyhur Junun. Husain An-Nuri, seorang Sufi juga mengatakan, ini lebih tinggi lagi nih. At-taubatu hiya tanfidu taubatu min kulli syai'in gairullah. Taubat adalah proses melaksanakan taubat dari segala sesuatu selain Allah. Itu prosesnya. Ini tinggi sebenarnya. Al-Wasiti, seorang Sufi juga berkata, wala yutraku at-tara masyiatin ala sahibihi syawaun. Syawaun kan gai medan awadihanan. Tidak akan meninggalkan bekas kemaksiatan pada pemiliknya, baik yang bersifat samar maupun jelas. Dari ucapan para ulama sufi tadi, kesimpulannya tobat itu ada 2. Satu, tobat inabah, kembali. Yang kedua, tobat istijabah, tobat langsung dikabul. Tobat inabah wahwa
mauqifu taubati abdil kayfi min adabihi. Itu tobat inabah. Artinya adalah sikap tobat seorang hamba yang takut siksanya. Sedangkan tobat istijabah di atas inabah. Antum inabah itu takut karena siksa, azab, kutuk, mati, takut. Tapi yang benar, yang tinggi adalah tobat istijabah. Wahi nau'un minat taubati lil abdi alladhi yakhzalu min mazdihi. Merupakan bentuk tobat seorang hamba yang malu terhadap kemuliaan Allah. Dia malu karena maha mulianya Allah. Maka dia harus bertobat. Kalau begitu niat tobat antum, maka antum diijabah tobatnya. Ada sebuah kisah yang wajib kita renungi sebagai penutup. Barsila al-Abid, nama seorang ahli ibadah. Begitu orang memberi gelar kepadanya. Predikat itu disematkan karena ia memang orang yang sangat tekun beribadah. Bahkan sampai-sampai malaikat pun terkagum-kagum atas ibadahnya. Barsihah al-Abid. Sampai malaikat itu kagum dengan ibadahnya. Bahkan sampai malaikat pun kagum dengan ibadahnya. Ia juga merupakan seorang guru spiritual yang ulung. Memiliki 60.000 murid yang semuanya jadi berilmu tinggi. Memiliki keramat, bisa terbang. Namun di tengah kekaguman para malaikat, Allah prinsipnya mengherankan malaikat dengan berkata kepada para malaikat, ma'aladi ya jaluk matsanjan min barsiha Allah rahman min anna min bidan najari litabaiti fahu layak talib anda syaiton al ma'luna. Itu kata Allah kepada malaikat. Gerangan apa yang membuatmu begitu terkagum akan barsisha? Padahal dalam pandangan hakikatku, kata Allah, ia tak ubahnya seperti setan yang terkutuk. Syahdan, malaikat pun tercengang mendengarnya. Mereka mulai menerka-nerka akan takdir apa yang membuatnya tersungkur ke dalam lembah derajat setan yang hina dina. Singkat cerita, di akhir hayatnya, guru sufi yang besar itu, Barsisha, tergoda oleh rayuan setan. Mulai berbuat zina, membunuh wanita yang pernah ia jinai, dan pada puncaknya ia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Allah pasti tahu. Sebagai hamba Allah yang selalu melakukan kesalahan demi kesalahan, tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali bertobat, kembali inabah ke jalan Allah. Dengan bertobat kepadanya, besar harapan dosa kita akan diampuni Allah kalau kita mengilmuinya. Dalam sebuah hadis qudsi menyebutkan, kalau Allah azza wa jalla, yabna adama inaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala makna minka wala ubali. Yabna adama lau balaghat dunubaka annas sami'tu ma astaghfartani ghafartu laka. Yabna adama lau ataitani bi gurabil ardi kotoya thumma atayatani la tusrika bi syai'in atayituka bi kurobiha makfiratan. Wahai keturunan Adam, sesungguhnya selagi kalian berdoa dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan aku tiada peduli andai dosa kalian sampai menyentuh awan-awan di langit, kemudian kalian meminta maaf kepadaku, maka aku akan mengampuni kalian. Wahai keturunan Adam,
andai kalian mendatangiku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian kalian mendatangiku tidak menyekutukanku, maka aku akan datang dengan ampunan yang memenuhi bumi. Hadis riwayat Tirmidzi. Disinilah menyekutukan jangan. Obat menyembuhkan la ilaha illallah, baru minta ampun. Maka dari itu kita sangat perlu untuk mengetahui hakikat tobat. Hakikat tobat sebagaimana Syekh Muhammad Asy-Syukandari menyampaikan dalam karangannya. Silakan buka referensi bukunya Wasyara al-Abilil Abno. Kitab yang menjadi mata pelajaran hampir di setiap pesantren-pesantren dulu, orang-orang yang mondok khususnya di Indonesia. Kesimpulannya begini aja. At-taubatu minad dambi laisat mujarrada kalimatin taquluhu bil sanika walakina taubata alal haqiqati. Ai tarafuka baina yada maulak bil qaltil yati alati wa qata minka. Patirafuka binaka bin dubi musturahakun lil aqobatil alati kadohalahu lil hadat dendi. Wan tasra ulil bil kuzun wan adadami ala maratta min kawan tauhidullah ala anna ala taudil limitrihi abadan tuma abatil illallah an yasfahan kahima salafi an sya'an wa inna sya'aqbaqa. Artinya taubat dari dosa tidak cukup hanya dengan kata-kata yang diucap, akan tetapi hakikat taubat adalah pengakuanmu di hadapan Allah atas kesalahanmu yang kamu lakukan, pengakuanmu bahwa kamu adalah pendosa yang berhak dihukum dengan hukuman yang telah dipastikan oleh Allah. Karena dosa itu, merasa bersalah, menyesal atas dosa yang dilakukan, serta berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi dosa yang sama untuk selamanya. Kemudian dengan penuh harap meminta kepada Allah supaya dimaafkan dosa yang telah lalu. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan memberikan ampunan. Jika berkehendak, Allah akan memberikan hukuman. Semoga dosa-dosa yang telah kita lakukan diampuni. Amin ya rabbal alamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah setiap harinya dengan bertobat. Udah nggak usah dipikirin persoalan banyak utang hantu belau, beresin aja tobat bener, semua urusan akan selesai. Wabillahi taufiq hidayah, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.